Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Bianga hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah menargetkan kawasan ekonomi kreatif akan menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 24 KEK yang tersebar di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, dan pada tahun 2024 telah mampu membuka lapangan kerja bagi 151.000 tenaga kerja. Peningkatan realisasi investasi melalui kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu upaya pemerintah menuju target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan KEK salah satu strategi utama mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Pengembangan KEK menjadi katalisator ekonomi sebagai pintu masuk investasi global sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia saat ini memiliki 24 KEK di berbagai sektor, yaitu manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, dan pendidikan, serta kegiatan dalam bentuk repair, overhaul, maintenance untuk pesawat. Erlangga juga menyebutkan KEK menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara Asia seperti China, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dalam keterangan resmi yang dirilis Kemenko Perekonomian hingga September 2024, 24 KEK telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar 242 triliun rupiah dan menyerap 151.260 orang tenaga kerja dengan 394 pelaku usaha. Angka ini mencerminkan KEK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KEK ini mendapatkan beberapa kemudahan dan juga diberikan prioritas untuk menghasilkan devisa. Nah, lapangan pekerjaan juga banyak dicapai dari KEK. Untuk tahun ini investasi yang sudah masuk 242,5 triliun dengan 151.000 tenaga kerja dengan 394 daripada pelaku usaha. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Kepegawaian Negara menerbitkan kebijakan pembaruan pengelolaan kinerja tahun 2025 guna meningkatkan pelayanan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pengelolaan kinerja guru mulai tahun 2025 akan lebih disempurnakan dengan sistem yang lebih mudah, bermakna dan bermutu untuk semua guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersinergi dengan Badan Kepegawaian Negara menyempurnakan sistem pengelolaan kinerja guna meningkatkan pelayanan pendidikan sekaligus mengoptimalkan beban kerja guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penyempurnaan yang akan berlaku mulai tahun 2025 dilakukan melalui platform e-kinerja yang menjadi wadah untuk melaporkan sekaligus menilai kinerja, kompetensi, serta keaktifan guru. Salah satu yang berubah dalam sistem kinerja baru tersebut ialah perubahan komponen pemenuhan tatap muka para guru yang sebelumnya harus dipenuhi dari jam mengajar saja, dengan total tatap muka sekurang-kurangnya 24 jam dalam 1 minggu. Dalam sistem pelaporan yang baru, komponen pemenuhan durasi minimal tatap muka guru dapat diperoleh melalui aktivitas mengajar, membimbing peserta didik, mengikuti pelatihan hingga keaktifan mengikuti organisasi profesi. Mendikdasmen berharap dengan sistem pelaporan yang sudah disempurnakan ini, guru dapat lebih aktif sebagai tenaga pengajar, pendidik, pembimbing, sekaligus mitra penting dalam pendidikan karakter peserta didik. Dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Polri meluncurkan buku pendidikan anti korupsi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pembuatan buku ini merupakan komitmen Polri bersama pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Satuan Tugas Khusus Tindak Pencegahan Korupsi Polri meluncurkan 2 buku pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan Senin 9 Desember 2024. Buku pertama berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin, hasil kolaborasi para tokoh berpengalaman di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Daftar penulis buku ini mencakup nama-nama besar seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan, hingga akademisi dan peneliti seperti Bivitri Susanti dan Kurnia Ramadana. Buku kedua yang diluncurkan adalah buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi yang merupakan hasil kerjasama Satgasus Pencegahan Tipidkor dengan Universitas Islam Indonesia. Di kesempatan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pembuatan buku ini merupakan komitmen Polri bersama pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia juga berharap melalui 2 buku tersebut dapat memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan sehingga terwujud Indonesia Emas 2045. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat karena kerja keras dari rekan-rekan, khususnya dari Satgasus Pencegahan Korupsi yang telah berusaha membuat suatu terobosan. Saya tahu bahwa Satgasus Pencegahan Korupsi ini di samping membuat buku ini juga telah melakukan kerjasama, kalau tidak salah, dengan 13 kementerian lembaga, dan itu harapan kita juga bisa mengoptimalkan terkait dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden terkait dengan masalah perbaikan sistem di masing-masing lembaga. Wakil Menteri P2MI mengimbau agar masyarakat untuk mewaspadai penipuan lowongan pekerjaan melalui media sosial. Wamen P2MI Christina Aryani meminta masyarakat untuk memverifikasi iklan lowongan kerja yang dijumpai di medsos dengan menanyakan langsung kepada Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah masing-masing. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Christina Aryani meminta masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan iklan lowongan kerja yang belakangan banyak memanfaatkan media sosial. Hingga saat ini banyak sekali anak-anak muda terutama yang tergiur dengan iklan bekerja di berbagai negara dengan gaji yang besar yang disebarkan melalui WhatsApp dan Telegram. Beberapa kasus penipuan loker di media sosial seperti para calon pekerja yang terjebak bekerja menjadi operator judi online atau online scammer yang merupakan tren baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Menurut Wamen Christina, para pelamar kerja yang tertipu tersebut lantaran tidak cermat mencerna iklan lowongan kerja di medsos. Terlebih prosesnya cepat dan mudah, proses interview melalui Zoom, difasilitasi pembuatan paspor dan lain-lain hingga diberangkatkan ke negara tujuan. Agar kasus serupa tak terulang, Wamen Christina meminta masyarakat untuk memverifikasi iklan lowongan kerja yang dijumpai di medsos dengan menanyakan langsung kepada Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah masing-masing. Hal tersebut dikarenakan petugas BP3MI mampu melacak dari mana iklan lowongan kerja itu berasal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.